Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila telah masuk salah seorang di antara kalian ke dalam masjid, fala yajlis, maka jangan duduk, hatta yusalliya rak'ataini, sehingga dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Maka sunnah di sini ada mengatakan muakkadah, sunnah muakkad. Jadi sunnah yang sangat ditekankan akan daripada mengerjakan sholat ketika masuk ke dalam masjid. Maka kita masuk ke dalam masjid, sunnahnya dalam keadaan suci, dalam suci. Maka ketika dalam suci langsung akan daripada melaksanakan sholat sunnah di masjid. Cuma kalau di dalam masuk ke dalam masjid, kemudian dia langsung duduk, duduknya dianggap lama, kemudian bersadar, aduh saya pengen lupa sholat di masjid. Boleh nggak? Udah nggak boleh, karena dianggap udah menggugurkan kesunahan tersebut. Kalau udah duduk terlalu lama. Tapi kalau baru masuk duduk langsung berdiri lagi, ingin mengerjakan sholat di masjid, itu masih boleh. Semua masjid disunahkan, kecuali memang ada masjid yang ketika masuk kita sunahnya bukan sholat di masjid, tetapi tawaf, itu di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu sunahnya tawaf sunnah, bukan sholat tahiyatul masjid. Ada seorang ulama bertamu, ke teman-temannya yang ada di Mekah. Ketika dia bertamu, kemudian masuklah waktu sholat, maka dia izin minta untuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Maka tuan rumah biasanya orang kalau di luar Mekah, ketika mereka masuk masjid itu sholat tahiyatul masjid, lupa bahwa itu sunnahnya adalah tawaf. Maka ini temannya menuju masjid dan tuan rumah berpesan kepada anaknya, ikutin tamu bapak. Nanti kalau dia pengen sholat, ingetin bahwa di sini adalah sunnahnya tawaf. Benar saja, ketika masuk dalam masjid langsung sholat. Masuk ke luar. Ustaz, di sini sunnahnya tawaf, itu ada Ka'bah. Oh iya, ini Masjidil Haram. Maka kalau di Masjidil Haram sunnahnya tawaf, bukan sholat tahiyatul masjid. Tapi semua masjid selain daripada Masjidil Haram itu adalah sunnah tahiyatul masjid. Kemudian kalau kita masuk masjid, kemudian langsung duduk, tidak melaksanakan daripada sholat tahiyatul masjid, maka untuk menggantinya akan daripada kedudukan sholat tahiyatul masjid itu dengan membaca bacaan yang baik atau zikir, seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 3 kali, Maka itu juga diangkat juga. Cuma akdolnya adalah melaksanakan sholat di masjid. Banyak kita zikir dengan masjid. Ingat, ini hanya di dalam masjid, bukan di tempat seperti di rumah kita ada sholat Jadi meskipun nanti dia masuk masjid, kemudian keluar lagi, kemudian masuk lagi, tetap sunnah lagi sholat tahiyatul masjid.
Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum ala akhil muslimi qad amahu min ta'amihi falyakul wa la yas'al anhu wa in saqahu min syarabihi falyashrab wa la yas'al anhu." Dalam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum," apabila telah masuk salah seorang di antara kalian ala akhil muslimi, kepada saudaranya yang muslim, saat amahu min ta'amihi, lalu diberi dia makanan dari makanan, falyakul, maka makanlah, wala yas'al anhu, dan jangan bertanya anhu, daripada makanan, wa in saqahu min syarabi, dan jika diberi minum ya dari minuman, falyashrab, maka minumlah, wala yas'al anhu, dan jangan bertanya daripada minuman tersebut. Ya, artinya apabila kita masuk bertamu ke rumah saudara kita, ya, dengan niat seperti ziarah, ya, atau ingin menjenguk saudara kita yang sakit, ya, atau apapun namanya, yang penting kita kategori bertamu kepada saudara kita yang sama muslim, maka tuan rumah menyediakan biasanya makanan, minuman, maka makan, jangan pilih-pilih. Ini tuan rumahnya, maka ya makan. Tuan rumahnya orang biasa, orang miskin, enggak mau makan, enggak boleh. Harus, ini sunnahnya adalah makan. Ya, sunnah kita makan. Walaupun kita dalam keadaan puasa, cuma kalau dalam keadaan puasa, sunnah kita memakan itu makanan kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasanya wajib, enggak sunnah kita makan. Seperti puasa Ramadan, atau puasa Quduk, atau puasa Nazar, atau puasa Kafarot. Nah, itu puasa wajib tuh. Maka enggak boleh kita membatalkan begitu saja, meskipun kita bertamu ke rumah orang disediakan makanan. Nah, kalau puasa sunnah, maka diperbolehkan untuk membatalkan, artinya makan itu yang disediakan oleh tuan rumah. Ya. Kemudian ketika kita disediakan makanan, minuman, ini kan macam-macam. Ya, sunnahnya makan, sunnahnya minum. Maka jangan bertanya tentang makanan. Ini ente dapat makanan dari mana ini ya? Ya. Ente beli di mana ini makanan? Ente masaknya buatnya dari apaan ini? Jangan. Itu nanti bisa melukai tuan rumah. Waduh, pakai nanya-nanya lagi. Boleh sediain makanan, ya? Emang mau diracuni kalian? Nah, jadi tipu tuh, buruk sangka kepada tuan rumahnya, dan juga bisa melukai hati mereka. Ya, kalau kita terlalu banyak memakan makanan tersebut, bertanya tentang makanan tersebut, atau mengatakan ini kira-kira dari mana ente dapat makanan, halal apa haram nih? Nah, itu kan jadi apa? Sujud lagi orang jadinya, nggak boleh, ya. Apalagi kalau kita tahu bahwa tuan rumah orang benar, ya, mungkin dia melakukan daripada ya hal-hal yang sekiranya ini makanan haram, ya, mungkin. Maka udah juga usah bertanya tentang masalah makanan ataupun daripada minuman, ya. Nah, maka sunnahnya adalah menjauhi daripada pertanyaan seperti itu, ya. Meskipun ya ketika dia bertamu dengan orang fasik sama juga. Disediakan minuman nih, udah minum aja udah, ya. Siap, ya. Jadi kita berpikir apa? Berbaik sangka orang. Jangan sampai wah ini mah dia bukan maksiat dulu, jangan ini minumannya habis, nyuri lagi ini. Nah, jangan ini uangnya habis, korupsi apa macam betul kita berpikir, ya. Cuma memang kalau kata Imam Ghazali,
kalau kita bertamu dengan orang-orang fasik itu memang apa? Lebih afdol ya cari kebaikannya. Artinya ini udah apa? Ini kira-kira halal dan nih gitu ya. Cuma pada umumnya ulama mengatakan udah nggak ada masalah. Untuk masalah makanan kita bertamu ini nggak usah dipertanyakan tentang dari mana itu asal makanannya. Yang penting kita lihat itu jenis makanan halal yang bukan haram seperti babi, anjing misalnya, atau makanan yang diharamkan. Maka berdasarkan hadis Nabi yang lain, unsur akhoka zoliman kaum mazluman. Ya, tolonglah kepada saudaramu yang telah berbuat zolim atau yang terzolim. Artinya kita juga ketika kita makan yang disediakan, meskipun orang sudah berbuat zolim, ya, maka tetap disunahkan kita untuk memakan makanan tersebut atau minuman tersebut. Berarti kita mendorong agar kepada saudara kita, meskipun dia orang yang suka berbuat zolim, apalagi yang terzolim. Ini, ya. Ini adab-adab ketika kita bertamu, gitu maksudnya. Dia Nabi mengajarkan ketika kita Nabi jangankan bertamu, ketika beliau sedang bersama sahabat, kemudian beliau disamperi sama seorang dan diberikan satu keranjang anggur. Dikasih Nabi hadiah dari saya. Senang Nabi, ya. Maka dia makan 1, 2, sampai habis. Ada juga ada sahabat yang lain yang kasih anggur, senang, alhamdulillah makanan saya habis dikasih dimakan sama Nabi. Maka sahabatnya setelah itu pulang dia masih senang. Setelah orang tersebut pulang, sahabat yang lain protes, ya Rasulullah, kalau dapat makanan mah jangan sendiri aja makan, bagi-bagi kami lah nih. Masa kita cuma ngeliatin doang, aku lagi makan. Apa jawab Rasulullah? Ini sebenarnya aku asam. Saya makan sekali asam, 2 kali asam. Wah, berarti semuanya asam nih. Kalau seandainya saya kasih kalian, takutnya mulut kalian gak bisa terima. Asam amat nih. Tuh, tersinggung orang tersebut yang ngasih tadi. Tuh, karena saya yang makan sendiri, maka saya bikin dia senang. Udah, saya nikmati sendiri, meskipun itu makanan tidak enak. Tuh, Rasulullah. Nah, kita kira bisa minum kan tuh. Nah, ini kita kadang bertamu. Kopi apa makanannya? Kopinya air apa ini? Nah, jangan aja ya. Nah, jadi itu Nabi yang tidak pernah mempermasalahkan daripada makanan tersebut, ya. Apakah itu dianggap enak atau enak? Udah. Kalau kita memang nggak suka, ya udah minum. Kayak kita kopinya ini, udah. Yang penting kita udah minum. Jangan sampai kita lihat doang. Ini enak kayaknya. Jangan. Tadi takutnya tuan rumah merasa terhina jadinya, ya. Masa tersakiti yang bahwa hidangannya jadi terima. Sebenarnya ihtiram kepada tuan rumah, ya. Nama buat tuan rumah ini pahala, dapat pahala kita tuh. Kalau didasari dengan ilmu tadi itu yang Nabi ajarkan, saya itu disediain, ya, ketika saya bertamu. Didasari apa? Hadis Nabi tadi, ya, sunnah ittiba kepada Nabi, dapat pahala tuh. Menghormati tamu dapat pahala juga. Nah, jadi luar biasa Islam itu, ya. Kita bersikap baik kepada orang, ya, tetap Allah berikan penghargaan, ya, artinya Allah berikan daripada pahala. Yang semua ini adalah ihsanullah, berbaik sangka kepada orang lain. Kemudian waqala Rasulullah SAW, idza daqala ahadukum ala akhihi muslimin fa arada an yutira falitir illa an yakuna sawmu ramadhana aw qada'a ramadhana aw nadar. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza daqala ahadukum al-akhi muslimin, apabila telah masuk salah seorang dari kalian kepada saudaranya yang semuslim, fa'arada ayyutiro, maka ia
hendak berbuka, falitir, maka berbukalah. Illa ayyakuna saumu Ramadan, kecuali bahwa adalah ia berpuasa Ramadan, atau qada Ramadan, atau mengqada puasa Ramadan, atau nazar, atau berpuasa nazar. Ini hadis yang kedua mempertegas akan daripada yang pertama tadi itu. Ya, apabila ada seseorang bertamu ke rumah saudaranya yang sama muslim, kemudian dia dalam keadaan berpuasa, ya, maka dia, ya, fa'aroda mau artinya berbuka puasa, artinya membatalkan puasanya. Kata Nabi, udah batalin aja, ya, nggak usah akan daripada ditahan-tahan. Kalau memang puasanya tersebut bukan puasa yang wajib seperti puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, apapun daripada puasa kafarah seperti itu. Ya, kalau yang wajib nggak boleh dibatalin, tapi kalau sunnah boleh dibatalin. Maka itu juga termasuk perbuatan sunnah. Sunnah itu, ya, sunnah jadwal wakil, artinya sunnah memaksa daripada kesukaan kita. Kita lagi puasa, kan pahala, lagi ibadah. Tetapi menghormati orang lain juga ibadah juga. Nah, jadi karena sama-sama sunnah, maka sama diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seorang ulama besar seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, dia bertamu ke rumah seorang. Kemudian dia mengajak beberapa muridnya. Padahal beliau dalam keadaan berpuasa. Ya, maka ketika sediakan hidangan, beliau langsung buka puasa. Ya, berarti puasa sunnah. Muridnya masih ragu-ragu, apakah makan atau enggak, makan atau enggak. Disuruh udah makan. Yang satu nurut makan, satu lagi tidak mau. Maka tidak lama akan daripada ini murid yang tidak mau makan sebab puasa, padahal gurunya membatalkan puasa. Ya, nggak lama dia keluar daripada belajar dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ini artinya bahwa di dalam ibadah, ya, menghormati orang juga itu dalam ibadah juga, gitu ya. Bukan berarti ibadah itu hanya sholat, puasa. Ya, ini Islam kan agama yang wasat, apa tuh? Yang pertengahan. Alhamdulillahnya terjalin dengan bagus, alhamdulillahnya juga terjalin dengan bagus. Jangan sampai kita hanya memikirkan alhamdulillah saja sholat puasanya, pikirnya, tetapi dengan manusia kita kurang begitu bagus. Nah, salah satu hubungan yang bagus dengan manusia adalah menghormati satu sama lain. Tuh, kalau kita bertamu disediakan makanan, maka makan. Itu termasuk daripada perkara yang sunnah. Nah, kalau kita bukan sunnah, berarti akan diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah dalam puasa sunnah, nggak apa-apa kita batalin. Nah, apa sebabnya? Karena kita berdialog dengan tuan rumah tersebut. Ya. Jadi jangan dikatakan, Pak, saya tidak ibadah, padahal kita sedang ibadah sunnah misalnya. Ya apa-apa, karena itu juga dianggap ibadah juga. Ya. Nah, kalau tadi perkara sunnah dibatalkan dengan sunnah itu boleh. Tapi kalau perkara sunnah dibatalkan dengan wajib, dan perkara wajib dibatalkan dengan sunnah, itu nggak boleh. Tadi lagi puasa Ramadan bertamu disediakan makanan, untuk menghormati tamu, menghormati tuan rumah, makan dan minum dan boleh nggak? Nggak boleh, dosa itu namanya udah. Ya, karena perkara yang wajib nggak bisa dibatalkan dengan perkara sunnah. Tapi kalau perkara sunnah bisa dibatalkan dengan perkara sunnah yang lain, gitu ya. Jadi ihtiram dengan tuan rumah ada perkara sunnah. Tamunya tidak puasa, itu memang seharusnya kita tetap hidangkan minuman, ya,
artinya kita ikhtiram kepada tetamu gitu. Nanti ketika dia mau itu, kita masuk dalam, jadi dia minum dulu gitu, sunnah apa dia, karena dia udah puasa kan, silahkan minum. Jangan sampai kita ada tamu sia-siakan mereka. Kita kenapa tidak menghidangkan daripada minuman atau makanan gitu ya. Nah, kecuali kalau dia puasa juga, nggak apa-apa dah. Kan puasanya puasa alhamdulillah, puasa dan makanan gitu. Seperti kemarin puasa Asyura misalnya, hari bertamu. Tapi ini anti Asyura, kita tidak puasa enggak? Karena puasa, juga dah, sama-sama puasa, dan nggak usah. Tapi kalau dia mengatakan ini kita puasa, udah, atau daripada silakan sunnah diberikan hidangan. Ya. Bahkan itu termasuk dari perkara yang ditekankan untuk menghormati tamu tersebut. Ya. Ya, meskipun dengan hanya segelas air putih, gitu ya. Memang ada yang seperti itu udah. Ya. Jangan memaksakan, nggak boleh memaksakan. Utang-utang sudah itu, utang-utang nggak boleh. Kemudian, tapi nilai sunnahnya lebih baik kita terusin puasa apa kita makan dulu tadi? Makan batalin. Nilai sunnahnya. iya, utamanya gitu. Iya. Ya, begini. Kalau kita mau meneruskan puasa, silakan. Boleh nggak? Ya boleh. Maaf, lagi niat nih. Nah, gitu kan. Baik, tuan rumah juga paham. Ya. Tapi kalau kita ingin membatalkan, sama-sama dapat pahalanya. Puasa dapat pahala. Iya. Membatalkan puasa sunnah karena sebab ikhtiar kepada tuan rumah dapat pahala juga. Nah, nantinya kalau kita mau menerusin puasa, silakan, ada masalah. Dan kalau kita membatalkan juga tetap kita dapat pahala. Nilainya sama nilainya. Sama nilainya. Kali ini sama-sama perkara sunnah tadi. Kemudian waqala Rasulullah SAW, idza dakhala ahadukum ila al-qawmi fa usi'a lahu falyajlis. Fa inna ma hiya karamatun min Allahi akramahu biha akhul muslimu. Fa inna yuwasa lahu falyajur awsaha maka falyajlis bihi. Bersabda Nabi SAW, idza dakhala ahadukum, apabila telah masuk kepada salah seorang kalian kepada suatu kaum, fa'usi'alahu falyajlis, lalu dilapangkan baginya akan duduklah. Fa'inna mahiya karamatun minallahi, maka bahwasanya hanyalah penghormatan dari Allah, akramahu biha aku muslimu, yang dengan itu saudaranya yang muslim menghormatinya. Fa'inna yuwasalahu, maka jika tidak dilapangkan kepadanya, falyanjur awsa'aha makanan, maka hendaklah dia melihat ke tempat yang lapang. Falyajlis bihi, maka duduklah di situ. Nah, hadis berikut ini, apabila kita bertamu, ya, kemudian di situ ada banyak orang, ya, maka kalau kita diberikan tempat duduk, ya, maka duduk di situ. Kalau maka itu adalah namanya penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghormati saudara kita yang sama muslimin. Nah, artinya kalau kita masuk nih masjid, ada acara misalnya, kemudian banyak orang bingung mau masuk, mau duduk di mana nih? Dan juga ada yang kasih tahu nih Pak, duduk sini aja, duduk di sini. Yang ngasih dapat pahala, kita yang duduk di sini dapat pahala. Yang ngasih karena menghormati orang muslimin saudara kita, jangan sampai dia kebingungan duduk di mana. Tuh, ini masih wakil di sini, silakan. Jangan ada orang apa sengaja dia tetap pilih dan bergerak. Padahal masih ada, kita masuk mati. Nah, gitu loh, ya. Maka kalau kita menyediakan tempat duduk, silakan sendiri. Nah, dia berpahala kita. Dan kita yang bermasuk diberikan tempat duduk
duduk di sini menghormati. Dia udah berbagi sama kita, masa kita nggak mau duduk di sini? Nah, ya. Maka nyari yang lain, misalnya cari rumah dia. Nah, maka kita duduk di sini tidak apa-apa, sama-sama menghormati. Artinya didasari karena Allah menghormati satu sama lain antara yang memberi sama yang telah diberi tempat duduk. Ya, itu. Jadi kita menghormati dengan satu sama lain. Kemudian apabila kita tidak diberikan tempat, jadi orang bertanya, di mana nih? Orang tidak ada yang mau kasih tempat. Ya sudah, cari tempat yang kosong. Enggak usah mendesak atau memaksa duduk di sini. Padahal mau sepi. Kita kalau mau duduk di depan, datangnya di luar seharusnya. Jangan ente udah datang belakangan, udah di sini lagi. Nah itu apa? Yang satu temennya depan belakang samping itu masa terganggu dengan kehadiran kita. Makanya jadi adab juga ya kita kalau berada di dalam suatu tempat yang dimana orang tersebut udah banyak orang, gitu. Maka jangan merasa kesel atau merasa terhina atau merasa aduh saya ini kok nggak ada yang masuk tempat duduk daripada apa nggak ada yang nyata gitu padahal sebenarnya ada yang kosong. Nah, tapi orang tersebut tidak mau memberikan kita izin di sini. Maka ya udah tidak usah kita terima saja itu namanya berbaik sangka kepada orang lain ya. Kecuali memang mungkin dimaksudkan tempat kosong ini buat tamu-tamu seperti ulama misalnya ustaz yang memang sudah disediakan nih, mereka bisa datang terlambat nih acaranya datang sini. Jadi kita kalau kita memang bukannya ya undang siapa, ya udah duduk di mana saja bersama. Jangan usah mencari tempat yang harusnya kita inginkan gitu. Ya, jadi itu namanya tidak menghormati orang yang sudah berada di situ. Ya. Namanya juga zahmah, artinya berdesak-desakan itu dia sebenarnya. Jadi ya, kalau seandainya ada yang namanya acara di tempat itu begitu kan boleh datang belakangan nih, kok pengen dekat sama kiai ini baru sini, baru itu sebelum semuanya. Ya ini jangan. Udah cari yang sekiranya ada tempat yang kosong. Wallahu a'lam bishawab. Dulu pada umumnya ada usul khatimah dengan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Rabbi